Ustadz, saya bekerja di bank konvensional, ibu saya bekerja di koperasi simpan pinjam. Alhamdulillah saat ini saya telah bekerja. Saya membeli rumah dengan KPR bank konvensional. Setelah saya belajar tentang agama, saya ingin taubat dari KPR riba dengan menjual rumah tersebut. Terjadi perdebatan dengan orang tua saya. Saya takut menyinggung perasaan mereka, Ustadz. Apakah saya durhaka? Karena orang tua saya tidak mendukung saya menjual rumah tersebut apabila saya pulang ke rumah orang tua. Apakah halal saya makan dan tinggal di rumah orang tua, sedangkan orang tua sedangkan saya tahu kalau itu termasuk gaji yang didapat dari riba. Tentu di sini banyak hal yang mesti dijawab ya. Berhubungan dengan masalah yang pertama, Anda kerja di bank konvensional. Ini saran saya sudah sering saya bahasakan. Ini riba, saudaraku. Dan riba tidak boleh. Ini kita akan bahas pada pasal setelahnya nanti ya. Nanti pertemuan akan datang kita akan bahas khusus masalah makan riba. Bagian dari dosa besar. Ini nggak boleh ditoleransi dan tidak boleh bermain-main masalah ini. Hadis Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Larangan keras. Memang kita harus berhenti, gitu kan? Masalah kasus bekerja atau tidak bekerja di bank konvensional dan kita pernah KPR. Hukumnya kalau kita sudah taubat, ulama mengatakan boleh melanjutkan KPR tersebut tapi setelah taubat kepada Allah dengan tidak membuka pintu riba baru. Tidak usah dijual rumahnya, lanjutkan saja semampunya, tapi memang pembayarannya dari uang yang halal, dicari dari uang yang halal. Kalau tidak ada, memang karena saya berhenti kerja dari bank konvensional, saya tidak bisa lagi bayar, rumah itu mau dijual, boleh dijual. Dan ini tidak termasuk dalam durhaka dengan orang tua. Orang tua tidak perlu campur sampai ke situ gitu ya, karena memang ini masalah haram atau halal, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya memang kalau tidak ada lagi uang yang kita bisa bayar yang halal, sekali lagi ya, jadi kalau kita sudah terlanjur KPR mobil, rumah, riba, taubat kepada Allah baru tahu hukumnya, maka itu boleh dilanjutkan kata ulama, boleh dilanjutkan, tapi tidak boleh membuka pintu riba baru. Diselesaikan. Kalau dia bisa cash, alhamdulillah. Dia nggak bisa cash, dia cicil, dan itu sudah halal karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan kalian memiliki apa yang telah berlalu. Walakum masalah, semua yang berlalu itu sudah dianggap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sudah tahu hukumnya lalu sengaja, itu nggak boleh. Itu hukumnya dari awal sudah haram. Allahu a'lam. Saya bekerja di kantor pemerintah khusus perizinan perusahaan. Ada perusahaan bir akan membuka usaha, izinnya lengkap dan layak mendapat izin usaha. Bagaimana saya bersikap? Karena memang perusahaan bir ini memenuhi syarat, tapi saya takut dosa. Ya jangan dipenuhi, nggak boleh. Kalau Anda tanda tanganin berarti Anda punya andil di situ. Ya, jadi memang sebaiknya jangan. Jawabannya begitu. Tidak mungkin saya bilang nggak apa-apa tanda tanganin aja. Ya, tidak mungkin, haram. Saya tanggung jawab hari kiamat, tidak mungkin. Kan itu. Haram dalam agama Islam, tidak boleh. Dan Anda tanda tanganin, konsekuensinya berarti Anda punya andil di situ. Maka jangan dilakukan. Saran saya begitu. Jangan cuma karena dia layak dapat izin. Semua bisa layak dapat izin. Tempat perzinahan pun layak. Dia penuhi semua surat-surat bisa, tapi Allah haramkan gimana? Nggak mungkin ya. Bagaimana hukumnya anak dibiayai sekolah hingga kuliah oleh orang tua yang bekerja di lembaga keuangan konvensional yang jelas penuh transaksi riba dan gharar? Tentu tidak boleh ya. Ya tidak boleh. Jadi orang tua kita berdosa karena dia memberikan nafkah haram, ribawi. Anda sendiri harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah taubat, maka mudah-mudahan ya yang lalu-lalu itu sudah Allah maafkan. Sekarang jangan buka lagi pintu riba itu. Bila kita memulai usaha warung makan malam hari dan bertepatan dengan sholat maghrib dan isya, apakah kita boleh menjamak sholat tersebut? La ilaha illallah. Menjamak sholat gara-gara dagang tidak boleh. Nah, apabila kita mempunyai warung makan di sekitar komplek perumahan di dalamnya banyak perusahaan, mayoritas orang yang makan bertepatan waktu istirahat, waktu sholat duhur, apa yang harus kita lakukan kepada para pekerja dan konsumen yang makan? Apakah kita menunda terlebih dahulu waktu sholat sampai waktu istirahat selesai? Tentu tidak lah, gitu kan? Sholat aja, gitu kan? Sholat. Kalau Anda suami istri, Anda boleh suruh istri Anda. Istri nggak ada masalah, mereka boleh sholat di situ kan. Tapi kalau Anda sendiri jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan sholat. Atau kalau perlu bagaimana caranya supaya bisa dihidangkan, atau ada pegawai yang memang pegawai itu mungkin ya, kalau memang banyak pegawai yang makan juga yang mampir itu adalah orang-orang perempuan misalnya, wanita, maka bisa pakai wanita. Kalau tidak, maka bertawakal kepada Allah SWT. Sholat dulu, habis itu layani mereka. Tidak usah khawatir dengan rezeki. Itu saran saya ya. Kalau Anda bisa bertanya pada ustadz lain, bisa disarankan misalnya nggak apa-apa tunda sholatnya, ya silakan saja. Kalau saya tidak sarankan itu.
Bagaimana hukum memakai pelaris yang didapat melalui zikir-zikir yang dibacakan melalui media air yang disebarkan ke sekeliling toko? Sama, nggak boleh. Nggak ada pernah contoh dari Nabi SAW. Tidak pernah ada contohnya, maka jangan dikerjakan. Nggak usah, saya sudah tuntun tadi. Caranya, modalnya halal, produk yang dijual halal, jauhi sistem yang haram. Nggak boleh ada riba, nggak boleh ada gharar, merugikan salah satu pihak, nggak boleh manipulasi. Udah jalani bismillah. Dan Anda kalau yang bertanya ini bisa ikuti ceramah saya Tablik Akbar, sudah ada 8 orang sahabat kita bahas. Semuanya menceritakan bagaimana mereka menjadi miliarder dan bisnis biasa, jual cangkul, jual kurma. Allah berkah itu. Karena modalnya benar, produk yang dijual benar, jauhi semua dari sistemnya yang haram. Udah selesai sistem yang benar. Maka insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Dalam pekerjaan saya di lapangan, bila memulai suatu aktivitas di suatu daerah, masyarakat setempat seringkali meminta untuk menyembelih hewan meskipun sudah diberikan penjelasan mengenai syirik. Mereka seringkali ngotot dengan mengatakan yang akan melakukan penyembelihan adalah seorang imam masjid dan tetap mengucapkan bismillah. Biasanya perusahaan akhirnya memutuskan untuk memberi sejumlah uang dan tutup mata dengan apa yang mereka lakukan. Apakah tindakan ini benar dan apa yang sebaiknya dilakukan? Kita harus tahu dulu dia menyembelih untuk apa nih. Kalau misal dia meminta agar masyarakat diberikan makanan ya, dengan cara menyembelih seekor sapi, seekor kambing, dibacakan bismillah untuk menjamu masyarakat di sekitar perusahaan, ada masalah. Hal-hal biasa memberikan makan orang perintah dalam agama. Tapi kalau ini dianggap sebuah syarat, buka di sini supaya tidak diganggu, supaya begini, supaya begitu, ini semua tidak dibolehkan. Walaupun imam masjid, walaupun yang bergelar kiai, dan ini saya terus terang ya, mestinya teman-teman kita kiai, ustadz-ustadz ini mesti menyampaikan kepada masyarakat, tidak boleh membiarkan orang-orang dukun ini menggunakan istilah yang sama, kiai atau ustadz. Ini nggak boleh sama sekali. Mereka merusak citra ini, gitu kan? Memang mereka ini lawannya para dai. Mereka juru bicaranya syaitan. Gimana sih? Dai-dai juru bicaranya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengajak kepada kemusyrikan, kita mengajak kepada tauhid. Beda sekali. Ini menyesatkan manusia, ini membawa manusia kepada kejalan yang benar. Jauh, kan gitu. Jadi nggak boleh dibiarkan. Hukum menerima one tip adalah haram. Berikan penjelasannya Ustaz. Ini seperti saya lagi ujian. Dan bagaimana bila uang tip tersebut kita ambil terus kita sedekahkan ke teman kita atau kita berikan makan untuk kita berikan kepada orang miskin. Perhatikan ya, tip itu sesuatu yang dikasih sukarela, itu baru halal. Tapi kalau Anda bahasakan tip ini hasil muka masam atau berusaha untuk membuat orang takut akhirnya orang bayar, haram, nggak boleh. Dengan haram itu. Kalau orang kasih memang karena kita jasa, lagi kerja di rumah makan, kerja di satu tempat, parkir, kemudian dikasih dari dia sukarela, itu halal. Boleh dibeli makanan, boleh ditransaksi, halal. Karena itu sedekah dari orang. Tapi kalau dengan cara paksa nggak boleh. Bolehkah melaksanakan kurban tetapi masih punya utang di bank? Mohon solusinya. Bolehkah kurban dengan menggunakan uang hutang atau pinjaman? Tentu saja boleh kalau kita masih punya utang. Bolehkah kita berkurban? Bolehkah kita akikah? Boleh. Asal pada saat tiba masa pembayaran utang kita bisa membayarnya. Misal antum masih punya KPR. KPR ini harus dibayar 10 juta lagi. Setiap bulan 1 juta. Tiba bulan pada saat kita mau bayar 1 juta itu, bertemu antara membayar utang yang 1 juta dengan membeli hewan kurban. Yang didahulukan bayar utang. Tapi kalau bukan di waktu itu atau antum sudah bayar utang, ternyata bayar utang KPR tadi sudah dibayar 1 juta, utang masih 9 juta, tapi bulan depan sekarang masih ada uang lebih untuk kurban, ya berkurban. Karena dianggap antum bulan itu sudah lunas utangnya untuk bulan itu, bulan depan ya urusan bulan depan gitu. Jadi tetap menjalankan itu ya. Bolehkah menghibahkan kucing dengan meminta ganti uang makan? Kalau kucing tidak boleh ditransaksikan ya, jadi sebaiknya hindari. Jangan diminta balasan gitu kan. Apakah menjual alat musik untuk keperluan mendadak diperbolehkan? Setahu saya tidak boleh alat musiknya, haram. Satu-satunya cara, ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tadinya orang itu pemusik lalu dia taubat, alat musiknya dijual kepada orang kafir, bukan kepada orang muslim lagi, yang dasarnya dalam agama mereka itu tidak ada masalah.
kemudian danahnya dia kembalikan uang dia, uang modal dia yang dasarnya dia pakai beli alat itu jadi halal buat dia. Tapi kalau dia transaksikan, dia jual beli alat musik, ini nggak boleh masuk dalam kategori yang dilarang. Saya ingin membuat kaos tulisan hadis atau potongan ayat Al-Quran dengan bahasa Inggris dan menjualnya, apakah boleh? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi konsekuensinya, kalau hukumnya, bolehkah menulis ayat di baju? Bolehkah menulis ayat di papan, di spanduk, di apa saja? Boleh, hukumnya boleh, gitu kan? Tapi di sini dilihat adabnya. Kalau dia menulis ayat-ayat tersebut, apalagi di kayak baju kaos yang akhirnya dipakai ke kamar mandi dan seterusnya, di WC, maka itu tidak dibolehkan, gitu kan? Kalau sampai dia pakai ke WC atau nanti orang yang pakai tidak bertanggung jawab malah diolok-olok ayat-ayat itu lain. Tapi hukumnya saya tahu saya boleh. Bahkan termasuk kalau dia masuk kamar mandi misalnya dibuka dulu sama dia, itu lain, tidak ada masalah, nggak ada sesuatu yang salah di situ. Bahkan sekarang memang kalau saya pribadi saya mendukung kalau ada baju-baju kaos yang ditulis dengan simbol-simbol Islam, ya. Aku cinta Allah misalnya, aku cinta Rasulullah SAW, aku cinta dengan Islam, atau apalah kata-kata positif yang memang menunjukkan kekuatan Islam, ada cintanya sebagai Islam, itu boleh-boleh saja. Setahu saya nggak ada masalah. Dalam hal kulit hewan kurban, masjid kami selama ini memberikan kulit tersebut pada ketua remaja masjid dan kemudian oleh mereka dijual. Apakah hal ini menyalahi larangan Nabi SAW dalam hal menjual kulit hewan kurban? Tentu saja yang ada teguran kalau kulit itu dijadikan sebagai khusus bahan bayaran. Ini yang saya tahu. Tapi kalau diberikan kepada orang tidak ada masalah. Kalau sudah jadi milik dia kemudian dia mau jual, itu urusan dia, gitu kan? Tapi yang di sini tidak boleh, lebih umumnya kayak gitu. Makanya saya sarankan kalau teman-teman nanti jadi panitia masjid, kemudian ada orang yang datang menyembelih, gitu kan? Ya dia dikasih upah. Masalah kulit mau dikasih itu kulit nanti, gitu kan? Nanti apa kalau mau dikasih lagi istilahnya. Atau kalau dasarnya memang dia mau beli kulit itu, yang uangnya nanti dikembalikan untuk kebutuhan. Beli kresek lah, apalah kebutuhan untuk hewan kurban itu juga sendiri, dan tetap mereka mendapatkan upah yang lain seperti penyembelih itu, dan yang bekerja boleh dapat daging kurban, nggak ada masalah. Termasuk juga boleh orang kaya dapat daging kurban, ya. Jadi bukan cuma orang miskin. Kita menyembelih misalnya sapi atau kambing dekat rumah, boleh nggak saya minta 1 kilo? Boleh, malah sunnah itu. Karena Nabi SAW mengatakan setiap habis menyembelih idribuli sahman, berikan saya sebagian dagingnya. Maka Nabi SAW ambil, lalu Nabi SAW nikmatin daging itu. Berarti kita sunnah boleh mengambil sebagian. Baik, kalau saya nyembelih sapi ada 30 kilo, 50 kilo, 100 kilo misalnya dagingnya, lalu saya ambil 10 kilo ke rumah, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Lalu kemudian ada adik saya datang, adik saya orang kaya raya, saya kasih kresek sama dia, boleh nggak? Boleh. Daging kurban boleh dinikmatin oleh orang miskin, orang kaya boleh. Tapi kalau kita mau bagi-bagi, umumnya dibagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Ustaz, saya bekerja di satu perusahaan, saya masuk kerja dengan jaminan ijazah, tapi ijazah yang saya gunakan pada saat sekolah menyontek, bahkan membayar uang ke guru untuk mendapatkan jawaban. Apa hukumnya Ustaz? Anda berdosa dengan menyonteknya, tapi ijazahnya insya Allah tidak ada masalah. Kecuali kalau memang ijazah itu dasarnya tidak ada, kita nggak pernah ikut sekolah di situ, nggak pernah ikut sekolah lalu kita beli ijazah, nah itu tidak sah. Ijazah tidak sah, uangnya juga tidak halal kita dapatkan setelah itu. Tapi kalau dasarnya kita ujian, tapi ada di antara materi yang sempat kita nyontek, mungkin tidak semuanya, sehingga lulus misalnya, kita berdosa dengan itu, tapi ijazahnya tetap tidak ada masalah. Apa hukum bagi pedagang yang menggunakan jimat penglaris sebagai pemanis dan jimatnya menggunakan ayat Al-Quran? Bagaimana hasil uangnya, halal atau tidak? Tentu tidak benar, tidak ada itu, ya, pelaris. Dan umumnya memang sekarang banyak dukun-dukun ini ingin mengelabui, ya, orang-orang. Kalau yang datang misalnya ibu-ibu pakai jilbab, bapak-bapak dianggap muslim, maka dikelabuilah sama dia dengan cara diberikan kertas tulisannya ada ayat-ayat Al-Qur'annya, tapi ternyata di situ banyak khurafat. Saya waktu terangkan masalah sihir, nanti ada bahasan kita nih, dosa besar yang ketiga atau yang keempat kalau saya itu ada masalah sihir, nanti panjang lebar saya jelaskan. Itu saya sampai kaget masuk waktu saya jelasin masalah sihir, subhanallah. Di daerah Condet saya sholat di musola di depan, di seberang jalan sekolah yang sedang saya jelaskan itu ada tulisan bahasa Arab
Sampai saya foto di HP saya masih ada gitu. Itu tulisannya awalnya ayat kursi. Lama-lama di bawah itu kalau mengerti bahasa Arab pasti kaget tuh. Ini bisa menghilangkan sihir, ini bisa menghilangkan syaitan, ini bisa menyelamatkan rumah dari pencuri dan beragam macam lah. Dan itu ada kalimat-kalimat itu bahasanya tulisan Arab. Saya sendiri nggak ngerti apa isinya. Gitu kan. Sudah 7 tahun lebih, alhamdulillah lebih 10 tahun saya belajar bahasa Arab. Ini saya nggak ngerti apa yang ditulis. Gitu. Jadi ini satu keunikan yang luar biasa, tulisan yang tidak masuk di akal. Dan ini semua khurafat yang saya tahu. Jadi harus taubat kepada Allah, semua buhul itu dibakar. Dan caranya adalah mulai dengan modal yang halal, yang manusiawi, jujur dalam transaksi. Apa kata Nabi SAW? Kalau pembeli dan penjual jujur, maka Allah berkahi di transaksi mereka. Pasti laku dan yang beli puas. Itu. Kita mau jual mobil pernah tabrakan nggak? Pernah. Tapi saya sudah masuk di bengkel, di sini tabrakannya. Insya Allah laku tuh. Oh nggak pernah, mobil saya nggak pernah tabrakan. Padahal sudah 7 kali tabrakan ini. Ini bohong nggak bisa, pasti nggak laku. Sudah ada hadis Nabi, manusiawi aja, nggak usah pakai pelaris-pelaris begitu. Apalagi ikut-ikutan bawa patung kucing lah, apalah macam-macam. Saya kemarin masuk ke Polda ketemu sama salah satu teman saya di situ. Ada bawahannya dia pakai patung kucing tuh. Kenapa akhi pakai patung kucing? Ini nggak tahu, sudah saya nasihatin tetap aja taruh patung kucing di situ. Yaitu patung kucing untuk panggil pelaris supaya orang datang bayar. Ini apa ini? Dari mana akalnya itu patung bisa manggil? Itu permainan syaitan semua, itu syirik, nggak boleh. Ya, harus dijauhi. Bagaimana hukum membeli barang dengan cara hutang dicicil, akan tapi barang yang dibeli juga terhutang dan ditunda pemberian barangnya. Misalkan membeli motor dengan cara cicilan tanpa bunga dan denda, akan tapi motor akan diserahkan kepada pembeli setelah cicilan kesekian kali. Bagaimana dengan transaksi yang seperti ini, sah atau tidak? Tentu saja kalau seandainya transaksi disepakati, begini, pertama pertanyaan dulu, bolehkah orang transaksi dengan nyicil? Jawabannya boleh. Itu dulu. Boleh cash, boleh nyicil. Bolehkah harganya berbeda? Ini yang khilaf di antara ulama. Pendapat yang saya ketahui, yang saya pribadi adalah lebih baik tidak ada perbedaan antara cash sama kredit. Itu lebih afdal, lebih aman. Tinggal pembelinya sudah tahu, ini saya mau jual motor. Kalau orang kredit sama orang bayar cash, saya tentukan keuntungannya misalnya 15% atau 20%. 10 juta misalnya jadi 15 juta pokoknya. Itu kan 50% keuntungannya. Sudah. Ini saya tentukan, orang mau kredit, mau cash sama aja. Itu lebih aman secara syar'i. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan boleh kredit dan boleh cash dan boleh beda harga asal akadnya terpisah. Jadi akad kredit sendiri walaupun produknya, jenis produknya sama, dan akad cash sendiri. Jadi tidak boleh sama akadnya, dipisahin. Makanya dibolehkan dan boleh harganya berbeda. Itu dulu hukum. Hukum yang lain berhubungan dengan pertanyaan tadi adalah bagaimana kalau seandainya sudah sepakat di akad kredit, akad cash sudah tidak ada masalah. Orang kalau bayar harus cash and carry, beli bayar langsung dibawa. Kalau kredit, bolehkah pada saat kita sudah sepakat kredit, sudah dibayar cicilan pertama, kita nggak dikasih dulu motornya misalnya? Ini nggak boleh dalam Islam. Sudah sepakat harus dikasih. Bayar 10 kali, ya sudah bayar dari awal, orang kasih sudah dibayar. Itu haknya dia gitu kan. Kalau nggak mau ya jangan buka kredit. Itu konsekuensinya. Emang begitu, jadi kita harus memang tahu. Lalu bagaimana kalau kreditnya macet? Boleh disita, boleh. Tapi caranya secara syariah adalah motor disita misalnya. Orang ini harus bayar 10 kali, dia baru bayar 5 kali nggak bisa lagi jalan. Berarti dia sudah punya duit di motor itu setengah harga, gitu kan? Pada saat kita sita, maka penyitaan ini adalah bisa dijual motor itu kemudian dikembalikan haknya dia. Orang itu yang sudah bayar. Kalaupun mau dipotong, kata ulama adalah dipotong jasa pemakaian selama 6 bulan. Misal orang sewa motor umumnya 1 bulan, 1 hari misalnya 50.000 motor. Dikalilah jumlah sekian lama yang dia pakai itu, misal 5 bulan gitu kan. Dipotonglah itu ongkos seperti sewanya dia, berikut dia dipotong dari situ, kemudian dikembalikan uang yang sudah dibayar selama 6 bulan. Itu secara syar'inya harus begitu. Jadi nggak boleh disita, kemudian dianggap uang yang lalu sudah hangus semuanya. Ini nggak boleh.
Ini hukum syar'i yang semestinya idealnya begitu berjalan.